Mangga, Bu Sinta. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Amalia, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Indramayu. Kali ini saya akan mempraktekkan kucing dalam pembelajaran dengan menerapkan model Tirta terhadap proses praktik kucing tersebut. Hari ini saya akan ditemani oleh Pak Jun, rekan saya. Beliau mengajar di SD, dan untuk langkah-langkahnya kita mulai saja ya Pak. Selamat siang Pak Jun. Siang, Apa Bu. kabar hari ini? Apa Alhamdulillah. kabar hari ini? Kabar saya baik, sehat, gembira, luar biasa. Alhamdulillah. Saya senang sekali mendengarnya. Kalau Pak Jun bahagia, saya juga ikut bahagia ya Pak ya. Terima kasih, Ibu. Tapi kelihatannya nih dari mukanya Pak Jun nih, sepertinya Pak Jun beda dari yang kemarin-kemarin. Kira-kira ada masalah Pak? Iya, Bu, baik, Bu. Sebenarnya di balik wajah saya yang penuh keceriaan ini, sebenarnya saya juga menyimpan beberapa permasalahan yang saya pikirkan juga, Bu. Jadi kadang-kadang ketika saya senyum, kemudian langsung diam, itu memikirkan permasalahan, Bu. Gini, Bu. Saya tuh memiliki permasalahan terhadap peserta didik di kelas 2, tapi anak tersebut takut melompat saat materi lompat dengan halangan atau rintangan gawang yang sebenarnya tidak terlalu tinggi, Bu. Jadi saya memikirkannya sedari tadi. Oh, gitu ya Pak ya. Jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi permasalahan Pak Jun tersebut? Dan kira-kira apa yang Bapak harapkan dari hasil pembicaraan kita hari ini? Baik, Bu, saya sebenarnya ingin mengajak berdiskusi dengan pengalaman yang mungkin Ibu Sinta miliki dan saya tidak miliki atau belum saya miliki. Saya harap sih dari coaching yang kita lakukan hari ini saya bisa menemukan sedikit solusi dari permasalahan yang timbul terhadap pembelajaran di saya. Itu sih, Bu. Oke Pak Jun. Kemudian apa tujuan utama jangka pendek dan jangka panjang dalam coaching hari ini? Tujuannya dari coaching hari kali ini jangka pendeknya saya ingin menghilangkan rasa cemas atau rasa takut terhadap peserta didik tersebut yang tadinya atau dia seperti ketakutan ketika melompat, entah itu takutnya karena jatuh atau karena apa, saya masih belum mengetahuinya tuh. Alasan anak tersebut bisa takut saat melompat. Untuk jangka panjangnya, saya berharap setelah coaching ini saya bisa atau selalu bisa menemukan solusi atas permasalahan yang terjadi. Jadi ketika saya mendapat permasalahan berikutnya, saya sudah mendapatkan solusinya. Itu sih, Bu, jangka panjang dan jangka pendek. Baiklah Pak Jun, tujuannya sudah sangat jelas sekali ya, dan tujuan itu memang sangat penting. Bisakah Pak Jun ceritakan contoh permasalahan Pak Jun tersebut secara lebih detailnya? Iya, Bu, gini, Bu, jadi waktu hari Kamis kemarin sudah 2 kali pertemuan. Anak tersebut itu ketika diberikan kesempatan selalu enggan mencoba, bahkan untuk mencoba lompat aja dia sama sekali enggan gitu. Artinya ketika teman-temannya semua sudah mempraktekkan lompat, tapi peserta didik tersebut sendirian tidak mencoba, saya memikirkan rencananya, pokoknya rencananya yang saya inginkan itu menghilangkan rasa cemasnya terlebih dahulu, rasa takutnya, atau mencari tahu alasannya kenapa sih nak kamu tuh takut melompat. Mudah-mudahan dari pertanyaan tersebut terhadap peserta didik, saya bisa menggali informasi dan bisa menemukan solusinya. Itu sih, Bu. Baiklah Pak Jun, terima kasih atas informasi yang telah diberikan. Dan dari apa yang Pak Jun ceritakan tadi, sepertinya ada beberapa faktor ya yang berkontribusi terhadap permasalahan tersebut. Rencana aksi yang Pak Jun pikirkan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Mohon diulang, Bu, tadi sedikit nge-freeze, diulang lagi. Iya.
Baiklah Pak Jun, terima kasih atas informasinya. Dari rangkaian cerita Pak Jun tadi, sepertinya ada beberapa faktor yang berkontribusi terhadap permasalahan Pak Jun tersebut. Berdasarkan identifikasi tadi, apa saja ide atau rencana aksi yang Pak Jun pikirkan untuk mengatasi permasalahan Pak Jun tersebut? Baik Bu, berdasarkan identifikasi yang tadi saya sampaikan, rencana aksi yang saya pikirkan yang pertama itu mungkin membuat peserta didik tersebut untuk mencoba melakukan gerakan melompat, di mana saya akan memberikan kesempatan anak tersebut untuk lompat dengan diberikan alas matras gitu Bu. Jadi kalau misalnya anak tersebut takut karena takutnya jatuh atau takutnya apa, ketika saya sediakan matras, kemungkinan rasa cemas dan khawatirnya ketika mencoba lompat itu sedikit terkurangi. Jadi rencananya saya akan memberikan media belajar tambahan atau alat peraga tambahan berupa matras sehingga anak tersebut tidak cemas atau takut lagi kalau misalnya dia lompat takut jatuh. Itu sih Bu rencana aksi yang sudah saya pikirkan. Baiklah Pak Jun, ide-idenya bagus sekali Pak Jun. Menurut Bapak, langkah apa yang paling menjadi prioritas untuk dilakukan pada saat ini? Langkah yang paling prioritas yang akan saya lakukan itu mencoba menggali informasi lebih dalam dari peserta didik tersebut. Sebenarnya apa sih alasannya ketika kita melakukan materi lompat, lagi-lagi anak tersebut enggak. Nanti saya akan mencoba menggali informasi terhadap atau terkait peserta didik tersebut supaya dia mau memberikan alasannya atas ketidakmampuannya dalam melakukan lompat. Baik Pak Jun, jadi menurut Bapak, kira-kira apa nih yang menjadi hambatan atau tantangan dalam rencana Pak Jun tersebut? Hambatannya kemungkinan saya masih belum bisa mensupport atau mengajak peserta didik tersebut untuk mencoba tantangannya ya tadi ya. Mudah-mudahan dengan diberikannya alat peraga baru bisa mengatasi permasalahan tersebut. Mungkin hambatannya juga bisa jadi peserta didik tadi malu terhadap teman-temannya karena ketika praktek kan pasti dilihat banyak teman-temannya nih. Jadi hambatan dan tantangannya itu dalam rencana saya, Bu. Baiklah Pak Jun. Lalu bagaimana cara Bapak untuk membuat variasi metode pembelajaran tersebut? Oke Bu, dalam membuat variasinya saya mencoba sedikit memberikan gaya belajar kinestetik juga di mana saya memberikan contoh gerakan sederhananya dan kemudian secara langkah demi langkah atau step by step bisa diikuti oleh peserta didik tersebut Bu. Luar biasa sekali Pak Jun. Apa yang Bapak harapkan dari penerapan aksi Bapak tersebut? Yang saya harapkan sih dari pembelajaran dengan pendekatan lebih individual lagi, saya berharap anak tersebut tidak hanya dalam materi lompat, tapi materi PJOK lainnya tidak ada rasa cemas dan takut atau hal apapun. Itu sih Bu harapannya. Oke Pak Jun. Lalu apa yang jadi komitmen Bapak yang dilakukan gitu ya? Komitmen yang dilakukan Bapak dalam waktu dekat ini terkait aksi Bapak tersebut? Yang akan saya lakukan dalam waktu dekat ini yaitu mencoba memberikan materi tambahan atau maksudnya bimbingan tambahan, lebih pendekatannya lebih didekatkan lagi dalam pembelajarannya supaya anak tersebut bisa intinya bisa menghilangkan permasalahan tadi. Artinya dalam waktu dekat ini saya juga bisa membuat rencana aksi terhadap anak tersebut dengan bantuan teman-temannya juga. Bisa dilakukan dengan tutor sebaya juga. Jadi itu rencana aksi saya, Bu. Ya baik. Lalu siapa dan apa yang dapat membantu Bapak untuk menjaga komitmen Bapak tersebut? Yang membantu saya itu yang terutama anak tersebut yang bersangkutan, kemudian rekan-rekan peserta didiknya, di mana support dari teman-temannya itu sangat penting untuk anak seusianya, kemudian dari rekan guru dan kepala sekolah juga. Ya bagus sekali Pak Jun.
Berapa sih skala kesuksesan yang Bapak harapkan dari rencana Bapak tersebut? Saya sih mengharapkan skala keberhasilannya yaitu di rentang nilai 7 ya Bu, dari 10. Oke, bagus Pak Jun. Saya yakin Bapak bisa melakukannya. Apakah Bapak ada kendala atau hambatan yang mungkin dihadapi dalam menjalankan rencana aksi tersebut? Mungkin hambatannya yang pasti ketika saya melakukan pembelajaran atau dengan materi yang sama dan fokusnya hanya melompat kepada peserta didik tersebut, kemungkinan hambatannya peserta didik tersebut pasti akan tertinggal materinya, di mana anak lainnya sudah melangkah lebih jauh, tapi peserta didik tersebut masih dengan rasa cemas dan khawatir. Itu Oke, Bu. semangat Pak. Semangat, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan saya ataupun guru lain ya Pak, jika Bapak membutuhkan bantuan. Baik Ibu. Sebagai bentuk dukungan dari saya akan bantu Bapak mencari referensi dan bahan ajar yang sesuai. Terima kasih Bu. Baiklah Pak Jun, mungkin sesi kucing kali ini sudah selesai ya Pak. Apakah ada hal lain yang ingin Bapak sampaikan kepada saya? Mungkin belum ada sih Bu untuk saat ini, tapi kalau misalnya ada hal yang lain yang saya sampaikan, nanti saya akan mendatangi Ibu ya Bu. Siap Bapak, Terima kasih Bu siap. Sinta. Sama-sama Pak Jun. Eh, Eh, sudah Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Saya ya Pak ya, berarti mulai ya? Boleh Ibu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai observer ya dari aksi coaching antara Ibu Sinta sama Pak Junaidi, di mana Ibu Sinta sebagai coachnya dan Pak Junaidi sebagai coachingnya. Oke, untuk yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Menurut saya selama percakapan antara Ibu Sinta sama Pak Junaidi itu sangat luar biasa sekali ya, sangat berjalan dengan baik, kemudian dilakukan dengan perasaan yang terbuka, kemudian tidak adanya tekanan, pokoknya luar biasa komentarnya ya selama percakapan. Kemudian saya juga bisa dari percakapan dua antara Ibu Sita sama Pak Jun ini, saya juga bisa memahami ternyata solusi dari permasalahan Pak Jun itu seperti apa. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua yaitu apa yang masih perlu diperbaiki dari percakapan tersebut. Tadi sepengamatan saya ya Bu ya, ketika coachingnya berjalan itu yang masih perlu diperbaiki menurut saya benar kata Bu Dinta itu untuk refleksi diri saya sendiri ya Bu ya. Jadi melihat kegiatan coaching antara Ibu Sinta sama Pak Jun, saya menjadi oh jadi kayak gini nih bagian saya nih perlu diperbaiki. Jadi lebih ke refleksi diri saya sendiri. Kemudian yang ketiga, pertanyaan yang ketiga yaitu apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh. Yang pertama pada proses coaching ini, di mana seseorang coach sama coachingnya itu harus merasakan kehadiran penuh ketika pikiran mereka terfokus pada permasalahan yang ingin disampaikan atau dicari solusinya. Kemudian perasaan hati yang tenang juga ya Bu Sinta ya. Kemudian pertanyaan yang terakhir, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Nah, untuk saya pribadi, untuk memperbaiki coaching berkaca dari kegiatannya Ibu Sinta sama Pak Junaidi, saya harus lebih banyak melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Kemudian melakukan coachingnya dengan perasaan yang tidak tertekan atau saling terbuka sesama coachingnya, kurang lebih seperti itu refleksi dari saya. Terima kasih Bu Ati. Sama-sama. Kemudian pertanyaan yang kedua ya. Ya.
Tuliskanlah umpan balik dari Koci Anda. Pak Junaidi ya sebagai Kuci. Ya, Bagaimana betul, Bu. Pak Junaidi? Nah, bagaimana Pak Junaidi perasaan Bapak setelah melakukan kucing bersama Ibu Sinta? Yang pasti menyenangkan ya Bu ya. Saya bisa melakukan kucing dengan Ibu Sinta, apalagi juga beliau guru yang senior, tentunya lebih paham terhadap karakter dan tingkah laku murid seusia kelas 2 SD ya. Jadi ketika saya melakukan kucing dengan Ibu Sinta, saya menemukan pemahaman-pemahaman baru dan inspirasi baru di mana dalam mengatasi permasalahan yang saya dapat, Bu. Kemudian saya juga senang dengan dilakukannya kucing, saya mendapatkan perasaan yang sangat lega gitu. Ternyata permasalahan yang saya tadinya pikirkan saya sendiri, dengan saya pendam sendiri, kemudian saya keluarkan di kucing dengan Bu Sinta, saya menjadi lebih lega dan akhirnya saya menemukan beberapa solusi yang terpikirkan selama kucing berlangsung. Itu Bu yang saya rasakan. Ya, betul sekali ya Pak Juni ya. Ketika kita memiliki masalah, jangan sungkan-sungkan untuk berbagi cerita atau mencari solusi terbaik bersama Ya, rekan sejawat. ya. Ya, Meskipun dalam oke. konteksnya disebut sedikit gibah ya Bu, tapi nggak apa-apa. Terima kasih Bu Atin atas hasil observasinya. Iya, sama-sama Pak Jun. Terima kasih Bu